Halo, selamat pagi semuanya. Hai Edward, Anggra ini Lili sama Bagas. Halo, 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 selamat pagi. hai, selamat apa pagi kabarnya? Kak. Baik, bagaimana Kabar kalau baik ya? kakak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah ditanya. Yes, Alhamdulillah ya, kabar baik ya. Udah sarapan belum? Sudah. Ya, Udah. Sudah, Mantap. Oke, yang belum sarapan mau sambil nyemil boleh ya, silakan. Takutnya kelaparan ya, jadinya tidak bisa pikir. Dan kita akan mulai saja untuk kelas hari ini. Bentar, Kado coba absen dulu. Berarti yang belum hadir itu ada sebentar. Selamat pagi, Lili udah, Anggra ini udah, Bagas udah, Nayara belum, Gias juga belum, Naufal, nah udah tuh udah. Belum ya Naufal ya? Oh Naufal izin tadi, kayaknya izin kamar mandi. Izin ke dokter gigi. Oke, sip. Jadi selamat pagi Edward, Anggraini, Lili, sama Bagas. Hari ini kita akan melanjutkan lagi kelas kita di kelas Python Start ya yang minggu lalu gitu. Nah, minggu lalu itu kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang ketiga yaitu string ya. String itu apa? Ada yang masih ingat dan mau review? Coba, coba, coba. String itu berarti teks ya. String itu adalah teks. Kalian punya teks untuk dianalisis gitu. Apakah panjang hurufnya ada berapa, terus substringnya seperti apa gitu ya. Dan hari ini kita mau masuk ke dalam pertemuan keempat yaitu konstruksi bersarang. Oke. Apa sih konstruksi bersarang itu? Coba menurut katanya gitu ya. Kan di sini ada kata bersarang nih. Ya kalau menurut Anggra ini sarang itu apa sih? Coba sarang itu apa Anggra ini? aduh, nggak tahu kak. Ya tahu. Oke, kalau misalnya Edward, apa itu sarang? Sarang secara umum aja ya. Secara umum, secara umum. Apa artinya sarang? hmm, tempat Tempat, betul paling. ya. Jadi kalau misalnya sarang itu kita sebut apa kita bisa sebut sebagai tempat. Nah, tempatnya itu, nah ini Gia sudah join ya. Halo Gia, selamat pagi. Nah, sarangnya itu berarti ya udah dia kayak ranting aja gitu bertumpuk ya. Nah, itu yang kita sebut bersarang. Oke. Nah, gimana sih cara penerapan di dalam Python-nya? Jadi kalau kalian lihat di sini ada input, ada int juga nih, ya. Nanti yang perlu dinotis adalah int di sini kan masa satu sama dengan input. Terus kita panggil lagi nih masa satunya di setelahnya. Berarti kita bisa ganti masa satu ini sama dengan input gitu. Hasilnya apa? Hasilnya berarti baris satu dengan baris 2 itu bisa kita gabungkan. Jadi INT-nya di luar, kemudian inputnya di dalam. Ya, gitu. Oke, gampang ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai INT dan input. Nah, kemudian apa? Kemudian kalau misalnya selain INT dan input, yang berikutnya juga sama ya, masa 2, masa 3 juga sama nih. Ada perbedaan nggak hasilnya? Nggak ada. Hasilnya sama aja. Ya, tapi yang kita ringkas itu codingannya jadi lebih pendek. Oke. Nah, terus INT input doangkah yang bisa diringkas? Jawabannya enggak, bisa macam-macam. Bisa nanti misalnya kalau mau ngebikin di sini kan ada awal sama ada akhir. Terus ada awal sama akhir juga nih variabelnya. Kita nggak usah simpan dalam variabel juga boleh. Tapi hasilnya jadi terlalu panjang. Jadi kalau ngeringkas ya jangan kepanjangan atau kependekan juga. Oke, itu ya. Nah, itu ya. Jadi nggak boleh.
tidak bisa dibaca kalau misalnya kita membuat sebuah konstruksi bersarang. Oke. Nah, tipe data itu ada apa aja? Ada yang masih ingat? Ada tiga tipe data. Berarti ada yang angka sama ada yang teks, ya. Yang angka kita bagi jadi dua, ada bulat desimal. Yang teks kita sebut sebagai string. Oke, itu ya. Nah, terus kita akan masuk ke dalam konstruksi bersarangnya. Jadi, kalau konstruksi bersarang itu fungsi yang di bagian dalam yang akan dijalankan duluan. Ya, jadi nanti yang perlu kalian lihat adalah ini kan massa sama dengan input. Nah, di sini kita panggil massa juga nih, alias variabelnya. Kan kita udah tahu variabel massa itu sama dengan input. Jadi kita bisa langsung ganti aja. Kita masukin gitu. Ya. Jadi dari dua baris menjadi satu baris stok. Oke. Hasilnya seperti apa? Hasilnya berarti jadi lebih ringkas gitu. Kak, tadi Nah, boleh terus bisa diulangi lagi nggak, Kak? yang mana? Yang masa tadi, Mas. Yang ini. Iya, Nah, ini kan massa sama dengan input nih. Kan kita simpan dulu ke dalam satu variabel. Nah, kita tahu nih ada variabel massa. Kita kan tahu di sini massa itu sama dengan input kan. Nah, iya. karena nilainya sama, jadi bisa kita ganti aja langsung variabel massa tersebut dengan input. Jadinya apa? Jadinya ya inputnya masuk ke dalam daripada disimpan ke dalam variabel dulu gitu ya. Jadi Oh, ngegabungin oke, dua Kak. baris intinya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, terus nanti kalau kita lihat di sini ada harga, ada hari. Coba kalau misalnya ada baris satu, 2, 3, 4, 5, 6, baris mana dengan mana yang bisa kita sarangkan? Yes. 1, Satu, dua, 2, tiga, empat, Betul ya. Satu dengan dua, terus tiga dengan 3, 6, empat. 4. tiga dengan empat. Pintar. Karena nama variabelnya sama ya. Ada harga, harga lagi, terus hari, hari lagi. Ya, nanti tinggal digabungin. Oke. Berikutnya, coba kalau misalnya di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Baris mana dengan mana yang bisa disarangkan nih, Lili? eh satu empat Hmm, dua lima 25, pintar. tiga enam. Yes, oke kayak gitu aja ya. Jadi kita tinggal lihat aja nih, oh ini ada FB1, ada FB1. Ya udah, berarti gabungin. Ya pintar, thank you Lili. Nah ini ya, jadi nanti dia akan menggabungkan. Jadi nggak cuma INT input doang, ya. Ada beberapa fungsi yang memang dia bisa disarankan juga. Ya, tapi ingat nggak boleh terlalu ringkas ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita coba kerjain latihannya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita langsung aja kerjain latihannya. Kalian tinggal buka aja di sini, berarti di modul 1, lesson 4 ya. Buka modul 1, lesson 4 yang ini, nomor 7 ya. Nah, ini udah ada Nayara. Halo Nayara. Nomor 1 dijawabnya ada 3 ya. Yang nanti gambar itu nanti dibaca dahulu. 2 dan 3 itu ngoding, ngetik ya. 4 nanti kita baru mulai ngoding bareng. Oke, silakan boleh langsung dikerjakan. Dibuka yang modul 1 lesson 4 nomor 7 ya. Yuk coba kita kerjain dulu.
Udah, coba Kado cek ya. Berarti yang belum itu, oh udah hampir ke nomor 4 semua ya. Sudah semua? Kalau sudah kita bahas yang nomor 4 ya. Nah, eh boleh minta tolong dulu bacain sama Edward ya yang nomor 4. Oke. Sang intern Will mencoba membuat kode program yang singkat, tetapi dia membuat masalah dalam menggunakan konstruksi bersarang. Benarkan program Will. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita lihat nih di baris satu, 2 itu udah benar ya. Terus 3 nih, line-nya apa nih? Line itu kan untuk panjang huruf ya. Panjang hurufnya berarti tinggal dibikin masukan. Kita find, cara pakai find, dia harus panggil dulu objeknya di depan. Masukkan dot find. Oke, kalau kita checklist, nanti berarti tinggal kita bikin aja halo gitu ya, 4 huruf sama dia nggak ada kata negatif, yaitu buruk. Ya, berarti nomor satu yang diedit yang mana? Itu yang kita perbaiki ada di baris 3 dan yang di baris 4. Ya, ya, dibenerin. Ya, semua nomor 4. Nah, udah coba cek. Nah, udah semua ya, mantap. Ini Bagas sudah nomor 6, keren. Kita bahas yang nomor 5 ya. Eh, Naya boleh minta tolong baca yang ini ya. Nomor 5 ya, Nayara ya. Sang intern John menulis program yang menghitung besarnya yang harus dibayar untuk sebuah penerbangan. Program bekerja dengan benar, tetapi developer Cole melihat kode tersebut dan bisa dibuat menjadi lebih ringkas.
Bantu Valera membuat code lebih pendek. Dalam kasus ini, program harus bekerja seperti di gambar. Thank you ya. Nah, berarti kita mau membuat konstruksi bersarang ya. Caranya berarti gimana tuh? Caranya kalau pengen bikin konstruksi bersarang, itu kita tinggal buat aja digabung-gabungin kayak yang tadi. Kita lihat di sini nih. Oh, ini ada harga orang, ada harga orang juga nih. Berarti caranya itu kalian gak usah copy paste ya. Kalian tinggal tambahin aja INT depannya gitu. INT, terus yang ini juga tinggal kurungin. Dan sama ya. Baris 2 baris 3 juga tinggal kasih INT. Nanti habis itu kita tinggal hapus ya. Oh, udah deh, ini tinggal kalian jalankan. Satu, dua, tiga, hasilnya 6 ya. Jadi yang dibenerin mana? Yang dibenerin kita gabungin INT input sama menghapus yang INT di bawah ya. Ya, sudah semua? Udah coba cek ya. Belum, Kak. Belum, oke. Anggra ini belum nomor 5. Oh, tinggal Anggra ini. Mana Anggra ini? Coba share screen. Coba boleh di share screen nomor 5-nya. Ya, boleh di share screen ya. eh Udah kok itu udah benar. Kamu tinggal masukin aja satu 2 3. Ini satu enter 2 3. 2 enter 3 enter. Sip. Oke. Nomor 6 ya. Oke. Bagas boleh minta tolong baca bentar. Lili aja ya. Lili tolong baca nomor 6 ya. Protim ingin mengoptimalkan analisis kinerja intern. Akan dihitung berdasarkan banyaknya tugas-tugas wajib dan tugas-tugas tambahan yang diselesaikan. Satu tugas kerja wajib, 15 poin. Satu tugas tambahan, 20 poin. Pengguna memasukkan banyaknya tugas wajib dan tugas-tugas tambahan yang telah diselesaikan. Program harus menghitung dan menampilkan kinerja mereka seperti pada digambar. Oke. Thank you ya. Nah, berarti kita tinggal suruh kan kayak di gambar. Nah, itu dia disuruh masukin
namanya, terus habis namanya itu kita masukin apa? Masukin kinerjanya berapa gitu ya. Nah, berarti kita tinggal buat input aja ya di sini. Nama sama dengan input nama peserta ya. Nama peserta. Nah, terus habis itu kita tinggal bikin wajib aja ya. Wajib itu tinggal kita bikin INT input yang digabung tadi ya. Banyak tugas wajib titik dua. Terus kita tinggal ngelakuin yang sama di sini tambahan ya, tambahan. Nah, INT input di sini banyak tugas tambahan. Oke? Nah, nanti tinggal kita buat totalnya deh. Total itu sama dengan apa? Atau kinerja aja ya biar nggak bingung. Kinerjanya berarti kita buat satu tugas wajib itu 15 poin, satu tugas tambahan 20 poin. Berarti rumusnya kalau mau ada total di sini 190 wajib kali 15 ditambah tambahan kali 20 gitu. Ini nanti dapat skor total. Tinggal kalian print, di sini panggil namanya, lalu kita kasih ketik strip, lalu kita panggil ini kinerja ya. Lalu kita panggil si kinerjanya. Oke. Nanti kalau kita checklist, misalnya si A ini nilainya dia ngerjain tugas wajibnya 10, terus tugas tambahannya 21. Nah, ya udah dapat nilai kinerjanya 570. Oke. Ya, dibuat ya. Seperti ini. Nah, kalau coba cek ya. Ya, masih. Ada yang belum, silakan 2 menitan lagi ya. Dilihat huruf gede dan huruf kecilnya ya.
Ini tinggal Lili. Lili udah bisa belum? Nggak Udah bisa bisa? gitu. Li? Oh, nggak bisa hijau. Mana coba capek? Share screen. Hmm, nama peserta, banyak tugas wajib, banyak tugas tambahan. Oh, ini ada stripnya nih. Ada spasinya. Strip, spasi, kinerja. Ini. Ini. Siap, sudah ya. Oke, nah kita lanjut. Nomor 7. Nomor 7 boleh minta tolong dibacain sama Bagas ya. Silakan Bagas dibacain. Tulis program yang melihat masukan magang protein. Eh, pro- Program meminta masukan dan menganalisisnya. Hasilnya adalah seperti berikut. Satu, panjang ulasan. Dua, hasil pencarian untuk negatif menggunakan kata bosan. Tiga, hasil pencarian untuk positif menggunakan kata keren. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar kode. Program harus agak pendek. Thank you ya Bagas. Nah, programnya harus agak pendek. Berarti kita buat dia seringkas mungkin ya. Kita buat dia bersarang. Pertama, kita suruh sukanya apa gitu ya. Kita suruh suka input di sini berarti ya. Input masuk bagaimana bagaimana kamu menyukai latihan. Nah ya, terus nanti kita tinggal suruh nih masukin dia apa pengen tahu panjang masukannya berarti kita bikin aja print panjang masukan titik dua. Nah kita pakai len di sini bisa digabung ya. Len dari sukanya berapa? Terus pencarian negatif. Nah kita berarti pakai kalau pencarian pakai find ya. Berarti suka find. Cari kata negatifnya yaitu bosan. Ya terus habis itu kita tinggal buat yang positifnya yaitu keren. Nah, nanti kalian tinggal checklist aja di sini. Misalnya suka apa keren bosan. Nah, nanti panjang hurufnya dapat, semuanya juga dapat. Oke, ini nomor 7 ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain. Silakan.
Ada yang punya pertanyaan? Ada ya? Udah belum? Oke, punya Bagas sudah. Pak gak bisa di-input. Nggak bisa diinput, mana Gias? Oh, itu inputnya harus angka ya. Coba deh. Ingat kalau Oh, INT dia harus angka, nggak bisa kayak ada teksnya itu nggak ngerti nanti. Coba share screen deh. Udah bisa belum, guys? Oke. Bagaimana kamu menyukai latihan panjang masukan, pencarian negatif? Ini bukan pencarian keren, pencarian positif. oh, Nah, dah, itu doang nggak ya? Coba. Yang lain ada yang masih belum bisa? Mantap. terima kasih. Oke. Sudah ya, bisa semua ya? Eh, Kak, ini saya run tesnya kok nggak mau ya? Apa? Saya run tesnya kok nggak mau. Checklist, checklist. Checklist. Mana? Coba share screen. Iya, Checklist ulang coba. eh cek. Ini bukan titik koma, ini titik dua. Ini kamu titik koma nih. Harusnya titik dua ya. Oh, astaga. Kasih shift. Nah, checklist. Sip. Ah, oke. Oke. Udah Ya, semua Kak. berarti ya? Sip. Kalau sudah semua, Aku belum. mana-mana share screen Anggra ini. Hmm, ya udah itu tinggal dimasukin dulu coba. Udah benar itu kayaknya. Eh, panjang masukan, pencarian negatif. Udah sih, udah bener. Coba checklist ulang. Oh, ini pencarian. Ini N, kurangnya N. Pencarian ya, bukan pencarian. Stop dulu. Warna pinknya klik. Nah, checklist. Sip. Sudah semua ya? Terima kasih, Kak. Kak, aku Oke. belum. Oh, mana boleh share screen? Coba share screen ulang.
Panjang masukan, len suka, suka. Oh ini suka ya. Ini namanya suka. Naira. Latihannya diganti jadi suka. Dihapus. Udah, save checklist. Sip. Oke. Sudah ya, berarti semuanya ya. Kalau sudah, kita coba mengerjakan latihan yang berikutnya ya. Nah, berikutnya kita mau belajar mengenai formatting kode. Ya, jadi kan kita udah belajar semua dasar-dasar di Python ya. Dasar-dasarnya udah kalian pelajari semua dan kita mau coba cari tahu ada formatting kode ya. Apa sih formatting kode itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya ini ada contoh misalnya ada yang mau apa? Langsung bekerja gitu ya beres sekolah. Nah, kalau misalnya kita bekerja itu ada yang namanya kontrak kerja ya. Ada yang tahu apa itu perjanjian kerja atau kontrak kerja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau misalnya kontrak kerja itu ngasih tahu ya apa yang perlu kalian kerjain sama apa yang apa yang nanti kalian akan dapetin. Misal kalian ngerjain A ya udah berarti dapat B gitu ya. Nah, nanti kalian perlu lihat dulu nih si kontrak kerjanya. Kalau menurut kalian udah cocok gitu ya, udah sesuai, oh ya bagus nih kontrak kerjanya, kalian gak dirugikan gitu ya. Nah, itu kalian bisa langsung tanda tangan. Ya, ini contoh aja. Nanti detailnya bisa dibaca ada di grup ya. Link untuk apa contoh kontrak kerja ini. Bisa kalian cek di grup WhatsApp. Oke. Yang mau di print juga boleh. Itu ya. Nah, terus kalau semisalnya kita mau melanjutkan lagi pelajarannya itu ada yang namanya komentar. Jadi kadang di kodenya kita itu udah detail ya kodenya kita ya. Tapi kadang ada yang mau membaca kodenya kita dan kadang bingung gitu baca kodenya kita. Nah, makanya ada yang namanya komentar. Komentar ini untuk apa? Dia adalah kode program yang tidak akan dijalankan. Yang bisa baca cuma yang developernya aja atau yang bikin aplikasinya. Oke. Komentar ini ada dua jenis. Ada yang satu baris atau ada yang berbaris-baris. Yang satu baris cukup pakai tanda pagar, yang berbaris-baris pakai tanda petik satu tiga kali. Ya. Nah, nanti tinggal dibuat kayak gini nih, harga kali 0,05. Berarti, oh ini diskon minus 5% dari harga paket tuh. Gitu. Ya. Kalau misalnya mau panjang, tiga huruf gitu ya, atau tiga baris, nah itu bisa pakai tanda petik tiga kali. Itu biasanya digunakan untuk komentar dari seluruh program ya. Nah, gitu. Yang bisa baca ini siapa? Kalian doang, ya. Nanti yang usernya atau pengguna aplikasinya nggak bisa baca, karena dia nggak tahu. Jadinya kalau kalian ada rahasia bisa dibikin komentar aja. Itu aja. Ada pertanyaan dulu mengenai komentar, Tidak. ya? Oh, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja latihannya. Berarti kalian tinggal klik tombol kembali. Kita buka yang nomor 8 ya, tugas kualifikasi. Nah, tinggal dibaca dulu. Nanti nomor satu kita pindahin dari kiri ke kanan, ya. Nomor 2 esai 3 dan 4 ngetik. Ya, silakan boleh langsung dikerjain. Ini ya untuk nomor satu, silakan kalau bingung boleh lihat Kak Daud.
Sudah nomor satu. Nah, ini nomor dua ya. Pada coba cek siapa yang belum. Oke, ini nomor dua ya, ada di layar Kak Daud. Silakan. Kita langsung mengetik saja ya. Sudah semua? Oke, sudah ya. Kita langsung mengetik dan ngoding bareng nomor 5. Oke, boleh minta tolong dulu dibacain sama yang udah siapa nih? Lili ya. Lili tolong bacain yang nomor 5, Lili. Seorang intern mencoba untuk memprogram form request untuk menyelesaikan kontrak kerja. Pada akhirnya, dia tidak mengetahui banyak tentang cara bekerja dengan string. Benarkan error di program tersebut seharusnya mencetak permintaan seperti pada gambar. Oke, thank you ya Lili ya. Nah, berarti di sini dia mau mengambil apa? Dia mau mengambil ada James, ada Jacob, ada Kate ya. James itu di mana? James ada di sini. Jacob pun sama dan juga ada Kate ya. Nah, berarti Jamesnya kita tinggal ambil nih urutan ke 0 sampai berapa dihitung ya? 0, 1, 2, 3, 4, tambahin 1, 5. Terus si Jacob 5 berarti 6, 7, 8, 9. Ada 8 ya, tuh 8, 9, 10, 11, 12. Tambahin 3. Tambahin 1 maksudnya. 8, 13 gitu ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 berarti ya. Nah, ini tinggal dikasih tambah supaya apa? Digabungkan ya. Tambah, tambah lagi, dan tambah. Kalau kita checklist, wah, hancur guys. James, Jacob ini berarti dari 7 sampai 12 aja ya. Ini kebanyakan berarti ini 18 nih.
Nah, sip. Oke. Jadi 05, 7, 12, 18, 22. Silakan boleh langsung dibuat. Sudah? Pada coba cek ya. Oke, sudah semua nih nomor 5-nya. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, berikutnya boleh minta tolong dibacain sama Edward ya. Em, Bayaran liburan adalah uang yang diberikan saat karyawan sedang liburan sebagai ganti gaji. Seorang programmer Prodi menulis kalkulator gaji liburan, tetapi akuntan tidak paham bagaimana cara kerjanya. Buatlah program lebih ringkas agar bisa lebih mudah dipahami karya karyawan lain. Hasil seharusnya seperti di gambar. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya? Kita lihat di sini baris satu udah benar ya. Baris dua nih, ini kan yang perlu diringkas ya. Kita tinggal kasih INT berarti baris satunya. Oke, terus yang liburan juga sama. Kita kasih INT depannya. Dan yang di baris 3 dan 4 bisa kita hapus. Ya. Terus kita lihat di sini kan ada bulannya ya. Bulannya itu kita ganti aja jadi 29,3 karena dia perlu ringkas. Ya. Nah, nanti tinggal kita checklist. Kita bikin aja satu, dua gitu. Nanti dapat ya gaji liburannya berapa. Oke. Kayak gini ya. Yang dibenerin baris mana aja. Berarti yang ini INT input juga. Terus yang tadi dihapus diganti jadi 29,3. Kak, Kak Daud, Ya, Lili. 29,3 itu dari mana? Ini tadi. Mana? Nih ya, jadi bulan itu sama dengan 29,3. Nah, ini daripada kita pakai variabel, kita ganti aja langsung 29,3. Ya, kenapa mesti diganti? Karena kita perlu ringkas. Kalau enggak nanti dia tetap jadi salah ya.
meskipun udah benar. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Hmm, oke, udah ya. Nomor oh ini ada Nayara sama Lili. Yang nomor 6 yang belum. Udah bisa belum? Nayara Lili. Kalau belum tolong share screen coba. Ya, boleh share screen. Udah? Atau udah nih? Udah. Kalau udah kita lanjut ya, Nayara sama Lili ya. Oke, ke bagian berikutnya yang terakhir, nomor 7 ya. Nah, nomor 7 boleh minta tolong dibacain sama eh, Bagas ya. Bagas tolong bacain yang nomor 7 ini. Tim memiliki banyak karyawan bekerja di akhir pekan. Mereka harus diberikan bonus untuk kerja tambahan mereka. Tuliskan program untuk menghitung bonus yang akan meminta rata-rata gaji bulanan, meminta banyaknya jam kerja dan akhir pekan, menghitung bonus gaji 0,01 jam kerja akhir pekan, rancang program supaya bekerja seperti di gambar. Oke, thank you ya Bagas. Nah, berarti kita tinggal buat di sini gaji ya sama dengan INT input lagi. Nah, kita buat gaji bulanan titik dua, lalu tinggal kita buat yang jam kerjanya ya jam berarti sama dengan INT input lagi ya. Banyak jam kerja pada hari libur titik dua. Kita tinggal hitung deh bonusnya. Bonus itu sama dengan apa? Nah, ini nih rumusnya gaji kali 0,01 gaji kali 0,01 dikali jam kerja jam ya. Lalu tinggal kita print besar bonus titik dua panggil variabel bonusnya. Kalau sudah tinggal kita checklist. Oke, kayak gini ya nomor 7 silakan. Sudah? Ya, sudah yang belum. Minggu kemarin kita udah main game belum ya? Ada main game nggak ya minggu kemarin? Game apa? Game Kahoot? Belum. Belum ya? Oke.
Sip. Hari ini kita mau main game Kahoot, jadi yang udah silakan boleh ambil HP-nya ya, yang join ke grup WhatsApp. Kalau misalnya nomor kalian gabung ke grup WhatsApp, pakai nomor sendiri. Kalau misalnya nomor papa atau mama, boleh bawa nomor papa mamanya ya, minjem HP-nya sebentar. Oke, hari ini kita akan coba mengerjakan challenge seru Back to Class. Yuk, udah selesai semuanya belum? Yang udah selesai boleh dibawa HP-nya ya, yang join ke grup WhatsApp. Kak Daud mau share Kahoot-nya di situ. Kenapa pakai HP biar nggak bolak-balik ya, guys ya. Bagas sudah bisa belum Bagas? Nggak tahu ada error katanya apa ya? Share screen coba. Hmm, Hmm, iya itu. Eh, ini spasinya. Kok dikasih spasi nih? Ini yang ini nih. Hapus itu spasinya. Semuanya. Nah, ini besar bonus, koma hasil satu. Dah, checklist. Sip, udah semua berarti ya. Nah, silakan boleh diambil HP-nya. Kita mau main game dulu ya. Oke, nama gamenya adalah Kahoot. Jadi kalian akan menebak sebuah logo ya, logo dari gambarnya. Oke, nanti tinggal dipilih aja jawabannya di HP masing-masing gitu ya. Kada share screen dulu. Nah, gimana cara joinnya? Kalian klik link yang ada di grup WhatsApp ya. Lalu tinggal masukin nama kalian ya. Nah, silakan. Yuk, langsung diklik link yang ada di grup WhatsApp ya. Oke, Bagas, Anggra ini, yang lain ikutan join. Lili, yang lain, Nayara, Edward, eh terus ada Gias sama ada udah tinggal Nayara, Edward sama. Oke, 36 udah pas. Oke, kita mulai ya. Nanti kalian tinggal pilih aja jawabannya di HP masing-masing, soalnya di layar kadam. Ya. Oke, guess the logo. Ada 12 pertanyaan, jadi boleh semakin cepat semakin gede skornya ya. Langsung dipilih jawabannya, guys. Yes, ini adalah logo Apple ya. Mantap. Yang memimpin ada Bagas. Skornya tipis-tipis ya. Lanjut lagi. Gampang. Oke, McDonald's. Yes. Betul, masih Bagas lagi yang memimpin. Lanjut lagi. Hmm, logo apa ini? Ya, cepet banget. Batman. Masih sama ya. Belum ada perbedaan. Logo apa berikutnya? Ah, wah, gila ini udah pada latihan di rumah ini. Keren semua. Aduh, konsisten semua nih. 5,
Nah, ini logo apa nih? Wah, sepi. Belum ada yang milih? Kak, ngelek kak, kak. Oke, Ferrari ya, betul. Kak, ngelek. Nge-lag, waduh. Sekarang masih nge-lag gak? Tes, tes. Halo? Masih. Masih? HP-nya. Oh, HP-nya. Oh, internet kadot kayaknya enggak deh. Enggak kok tuh, normal ya. Yang HP-nya nge-lag boleh diganti ya. Jaringannya, maksudnya. Bagas masih memimpin. Terus nanti ada geser-geseran tadi ya. Kita lanjut lagi. Nah, pertanyaan apa nih? Logo apa? Logo apa? Naik, betul. Ya, pintar. Naik, Lili, mantap. Lanjut lagi. Nah, logo apa ini? Cepet banget. PlayStation ya, pintar. Oke, keren. Berikutnya. Hmm, waduh, cepet banget. Bener semua lagi. Keren. Lanjut. Nah, ini juga gampang nih. Ini kegampangan nih buat kalian nih. Ini semuanya bisa jawab nih. 10 dari 12. Nah, awas ke kecoh, ke kecoh. Aduh, gak tahu. Ayo, yang mana? Ayo pilih, tebak-tebak. Target. Betul. Gak ada yang pilih pulsa ya. Lili, mantap. Lanjut. Name the logo. Gampang lagi nih. Yes, Twitter. Terakhir, coba terakhir. Yahoo. Ini terlalu gampang buat kalian nih. Keren ya. Ini skornya gede-gede. Edward juara 3, mantap. Ini juara 2. Juara 1. Runner up-nya ada Lili sama Dias ya. Waduh, Lucu, Kak. mantap. Oke. Selamat, selamat, selamat ya. Bentar, pada coba kirimin dulu. Selamat kepada Clara. Oke, sip, udah beres ya. Mantap, selamat sekali lagi ya untuk semuanya. Udah berhasil. Ya, yang ini gampang ya harusnya ya tadi. Yang nama logo-logo. Oke, nah ada pertanyaan dulu. Coba so far ada pertanyaan dulu. Kita kayaknya bisa membahas satu soal yang ada di internship ya. Kalian buka yang bintang satu ini. Kita coba bahas ya satu soal. Nah, boleh minta tolong dibacain dulu. Ada soal di nomor satu ini sama Anggra ini ya. Anggra ini tolong bacain yang warna biru. Oke. Atur string di kode supaya urutan benar. Seorang developer protein telah menulis program untuk mengirim tawaran pekerjaan secara otomatis. Seseorang secara tidak sengaja mengubah urutan dari string. Susunlah mereka menjadi urutan yang benar. Yes, oke. Thank you ya. Nah, kita lihat di gambar ini nih. Berarti dia ada nama intern. Nama intern berarti yang di atas. Ya, terus
Waktu magang udah, posisi udah. Terus dia ada print nih, print halo udah benar. Kamu telah magang ya, kamu telah magang dulu. Terus habis itu pro team ingin mengembangkan respon. Berarti ini ya input input lagi ya. Nanti habis itu baru di sini kita print pro team dan responnya apa. Oke. Ya nanti dia berurutan seperti ini. Sorry. Kok ada yang kebalik ya? Bukan ini guys. Hmm, kamu telah magang. Oh ini kebalik nih, ini pro team dulu ya. Baru responmu apa? Oke, kayak gini ya, yang nomor satunya. Silakan boleh dibuka dan coba dikerjakan. Bisa semua? Ya bisa ya. Nah, Bisa. kita coba baca yang nomor 2 ya. Nomor 2 ngetik, 3 juga ngetik ya. Oke, 2 sampai nomor 3 aja. Sekarang nomor 4 jadi oleh-oleh. Oke, sudah ya yang mengetiknya juga ya. Sip. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja untuk kelas hari ini. Ya, jadi kalian sudah belajar apa? Sudah belajar mengenai konstruksi bersarang, sama kalian juga belajar mengenai komentar ya. Nah, nanti mulai di modul 2 kita akan mulai belajar dan siap-siap bikin project pertama kalian. Jadi kalian akan mulai ngebikin yang namanya chatbot ya, apa?
proyek pertamanya, jadi pastikan hadir di minggu depan. Oke, itu aja untuk kelas kita hari ini. Ya, kita akan foto aja semuanya. Boleh nyalain dulu kameranya ya. Yuk, kita foto yuk. Kita foto. Pakai ini aja. Nah, dalam hitungan tiga ya, semuanya gaya bebas. Yuk, satu, dua, tiga. Oke, itu aja ya kelas hari ini. Bye-bye. Selamat pagi, Gias, Oke. Anggraini, Nayara, Bagas, Edward, dan Lini. Bye, Oke, happy dadah weekend Kak. ya. Dadah Kak. Dadah.